Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak semua sama dalam ibadah. Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah berkata, seorang ahli ibadah yang bernama Abdullah Al-Umari pernah menulis surat kepada Imam Malik, menganjurkan beliau agar fokus ibadah. Maka Imam Malik menjawab, sesungguhnya Allah membagi-bagikan amal sebagaimana membagi-bagikan rezeki. Ada orang yang dibukakan pintu sholat, yang lain dibuka untuknya pintu puasa, ada yang dibukakan pintu sedekah, dan menyebarkan ilmu adalah di antara amalan yang paling utama. Aku ridho dengan pemberian Allah ini kepadaku. Aku merasa yang aku lakukan ini tidak lebih rendah dari apa yang engkau lakukan. Aku berharap kita berdua di atas kebaikan. Demikian kemampuan manusia untuk beramal berbeda-beda, walaupun kita berusaha untuk beramal semaksimal mungkin. Penuhi hati dengan syukur. Menghitung nikmat Allah saja kita tidak sanggup, kenapa kita masih sempat dan sering mengeluh serta merasa menderita. Sebabnya hanya satu, karena kita kurang bersyukur. Kita lebih sering fokus kepada masalah, fokus kepada yang kurang, fokus pada yang tidak dimiliki. Padahal solusi juga ada dan banyak. Karunia Allah jauh lebih banyak dari yang kurang. Yang sudah kita miliki juga cukup banyak. Solusinya, sebelum mengeluh bagian tubuh yang sakit, lihatlah banyaknya bagian tubuh yang sehat. Sebelum mengeluh hidup yang sempit, ingatlah kemudahan hidup sebelumnya. Sebelum merasa menderita karena sakit, ingatlah nikmat sehat yang sudah lebih lama kita rasakan. Sebelum mengeluhkan anak yang belum sesuai harapan, ingatlah orang yang masih berjuang agar Allah karuniakan anak. Insya Allah air mata syukur akan mengalir, bukan kutukan dan laknat yang terucap. Jika syukur sudah penuh di hati, tidak akan ada ruang untuk menyesali yang terjadi. Semoga kita termasuk hambanya yang bersyukur. Amin. Hakikat tawakal dan rahasianya. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, rahasia tawakal dan hakikatnya adalah bersandarnya hati hanya kepada Allah semata. Jika sudah demikian, maka tindakannya berikhtiar dengan apapun tidak akan membahayakan lagi baginya, asalkan hatinya kosong dari perasaan, bersandar kepadanya dan mengandalkannya. Sebagaimana tidak berguna baginya perkataan, aku telah bertakwakal kepada Allah, tapi ternyata masih bersandar kepada yang lainnya, mengandalkannya dan percaya penuh kepadanya. Jadi tawakalnya lisan itu perkara tersendiri, dan tawakalnya hati itu perkara lain. Sebagaimana taubatnya lisan, tapi hatinya masih terus bermaksiat, itu perkara lain lagi. Maka perkataan seorang hamba, aku telah bertawakal kepada Allah, tapi ternyata hatinya tetap bersandar kepada selainnya, itu seperti perkataannya, aku telah bertobat kepada Allah, tapi ternyata dia tetap dengan kemaksiatannya dan terus melakukannya. Dia mengenali si dia. Kalau Anda bertanya langsung, maka sandiwara dan muka dua seringkali hasilnya. Namun bila Anda mengamati kawan dan pergaulannya,
maka kawan dan pergaulan lebih fasih untuk berkata jujur dan jauh dari adegan sandiwara. Dahulu dikatakan, tentang seseorang janganlah engkau tanya siapa dia, namun tanyalah siapa kawannya, karena setiap orang akan meneladani kawannya. Pepatah ini senada dengan sabda Nabi Muhammad SAW, janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang yang beriman, dan janganlah ada yang menyantap hidanganmu kecuali orang yang bertakwa. Ahmad, Abu Dawud, dan lainnya. Yang jelas, rusa tak akan berkawan dengan singa, dan serigala tidak akan bersahabat dengan domba. Walau dia mengaku, saya rusa, indah buluku, lezat dagingku, namun kalau ternyata sekelilingnya adalah serigala atau singa, maka terlalu bodoh bila kemudian sang rusa percaya dan kemudian memilihnya sebagai sahabat. Walau dia mengaku sebagai orang baik dan bertakwa, namun bila tamu yang sering ia jamu dan sahabat yang menemani perjalanannya atau meramaikan majelisnya adalah para penyamun dan penjahat, maka sejatinya ia adalah bandar penyamun, bukan ahli agama dan bukan juga orang baik. Bila Anda hendak melamar wanita yang soleha, namun kumpulannya di bar bersama orang-orang yang hobi dugem, atau putri Anda dilamar seorang lelaki yang rajin ngaji, tapi tongkrongannya di bar tempat dugem, atau sukanya nongkrongi para pemain judi, kira-kira Anda mau terima lamarannya? Kalau Anda sudah mengetahui sahabat pergaulan seseorang, lalu Anda masih juga mengaku tidak mengenalnya, maka itu namanya pura-pura. Atau enggak tahulah, silakan sebut sendiri aja. Semoga mencerdaskan. Akan engkau tuai nantinya, saudaraku. Berikanlah yang terbaik dalam setiap jengkal aspek kehidupanmu, dalam muamalahmu dengan sesama makhluk, dalam interaksimu saat mengeluarkan statement, judgement, dan argumen, dalam lisanmu saat berucap, dalam berjanji, serta dalam menepati. Ingatlah bahwasanya jika kita berikan yang terbaik, maka kebaikan akan selalu ada pada kita dan kembali pada kita, serta akan selalu mengiringi langkah kita. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 60. Tapi sebaliknya, jika kita berniat jahat, ingin menyakiti, menzolimi, atau bahkan mengingkari janji, ketahuilah, sesungguhnya hal-hal tersebut dapat kembali menimpa kita sewaktu-waktu. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 40. Maka saudaraku, ingatlah bahwasanya semua yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia, semua akan kita tuai. Dan masa-masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 140. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 7. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Al-Quran Surat Al-Luqman ayat 16. Demikian yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada salah kata. Kesalahan adalah milik saya, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.